bahwa semua yang bernyawa pasti mati itu, khususnya bagi manusia itu harus dihubungkan dengan Allah itu tidak berbuat zalim pada hambanya. Itu harus dikunci dengan itu dulu. Karena kadang-kadang orang itu kalau orang itu membicarakan orang yang mati atau meninggal itu bilang, oh itu sudah takdirnya, sudah betul. Karena memang waktu itu meninggal. Ya, tapi pada waktu orang itu meninggal, ada orang yang ngomongnya, orang Muslim khususnya, ngomongnya itu sudah, itu dari Allah, itu keinginan Allah. Seperti itu, kalau dari Allah itu yang dia maksud adalah keinginan Allah, itu salah. Tidak tepat seperti itu. Tidak tepat. Karena orang yang selama ini Allah inginkan meninggalnya itu, yang harus kita ketahui itu, yaitu para nabi dan rasul. Itu harus diketahui. Kalau manusia, dia akan menggiring kematiannya sendiri. Jadi kematian manusia itu tanpa disadari dia yang membuat sendiri. Iya, dia akan membuat sendiri. Bisa dianalogikan, Ustaz, kalau kecelakaan orang mati itu takdir. Tapi sebabnya dia ugal-ugalan, dia apa, itu seperti itu mungkin? Iya. Jadi umpamanya pada saat dia tabrakan mati, itu takdir. Tetapi sebelumnya orang tersebut nggak sadar kalau umpamanya dia ugal-ugalan. Kalau umpamanya dia kalau dinasihatin orang tuanya itu susah sekali, bangkel, marah, seperti kayak itu. Atau dia merasa bahwa dirinya itu yang paling kuat. Seperti itu, banyak hal yang kesembronoan manusia itu yang menjadikan nanti menuju arah kematian. Maaf Pak Ustadz, itu kalau mengenai ketabrakan ya seperti Bang J ceritakan itu, ada kasus orang yang lagi nunggu di halte, ini kecelakaan malah ketabrak dan mati ya. Sama saja, itu cara Allah memberitahukan kepada kita aja. Jadi kematian seseorang itu sebenarnya petunjuk bagi orang di sekitarnya yang hidup. Itu pelajaran. Memang kenapa kita itu tidak pernah tahu, kita hanya cuma tahu bahwa pelajaran-pelajaran itu Allah berikan agar orang itu tambah sujud kepada Allah sebenarnya. Jadi kayak umpamanya orang meninggal karena sakit kanker umpamanya. Mohon maaf nih yang meninggalnya sakit kanker kalau saat ini di kuburan mendengar loh ya. Karena kadang-kadang itu ada orang sudah dikubur itu masih diomongin. Nanti kalau kamu ditanyain malaikat, mayat langsung menjawab. Mayat jawab Pak. Itu gimana itu Pak? Makanya saya agak sedikit bercanda. Ini orang meninggal nggak ada yang dengar sebenarnya. Saya sudah putus. Jadi maksudnya yang ngomong itu baik, tapi ya nggak seperti itu juga, ya. Jadi sudah putus itu. Nah, kenapa seperti itu? Itu tergantung. Jadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ini benar-benar terjawab sebenarnya. Jadi apa saja musibah yang kau terima dari musibah yang sakit maupun sampai meninggalnya itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dari Allah itu sudah menceritakan dalam Quran. Jadi sebagai seorang muslim kita itu harus patuh kepada perintah Allah, atau ini kan tauhid sebenarnya. Jadi peringatan Allah yang berhubungan dengan tauhid seorang muslim. Jadi harus disadari. Nah, bagaimana kalau kita itu mengupas, kalau memang musibah itu dari diri kita, berarti dari dosa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dosa karena perbuatan sendiri. Dosa karena perbuatan sendiri. Dan kalau sampai meninggal, umurnya muda, dilihat oleh Allah Ta'ala, ini orang kayaknya nggak manfaat. Jadi dengan orang tua begini, kemudian dilihat, kemudian nggak manfaat. Apalagi orang tuanya sering udah nanya nakal, nanti malah ngomongnya nanti kalau kamu tabrakan, nanti kalau kamu ini nyobain. Akhirnya benerlah sumpah orang tua itu diridhoi oleh Allah Ta'ala sehingga hendaknya tabrakan. Kalau mamanya orang juga gitu, tahu mamanya suaminya itu lagi sakit, ada dia tuh nyeletuk, alah sakit terus, nanti enakan sakit terus, dia nyeletuk ringan.
Paling nanti dia sakit sembuh, bisa-bisa aku duluan nih yang mati. Nah, celetukan itu bisa menjadi sumpah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kenyataan juga tuh. Itu bisa menjadi kenyataan, karena memang orang-orang rata-rata dia itu tidak sadar apa yang diomongkan. Padahal menurut hadis diceritakan bahwa omongan orang muslim itu adalah doa. Makanya kalau kita bicara hati-hati. Kenapa kita disuruh bicara itu yang baik? Karena bicaranya kita orang muslim itu doa bisa dikabulkan. Nah, bagi kita yang muslim kadang-kadang nggak ngerti, nggak pernah dijelaskan ngomong itu yang baik, hati-hati, bicara dengan anak itu hati-hati. Sebagian saudara-saudara kita kalau anaknya nakal itu malah diomongin, aduh anakku yang soleh, jangan seperti itu gitu. Boleh itu menjadi doa karena dia takut, aduh anakku begini aja, nanti kalau kamu gede mau jadi apa? Tanya. Ya kan malah tanya, lah kan bingung akhirnya. Akhirnya besok anaknya juga bingung. Akhirnya nggak tahu mau jadi apa, nganggur lah anaknya. Ya. Nah, di sini sebenarnya kematian itu banyak hikmahnya dari seorang yang meninggal. Jadi hikmahnya itu di lingkungan. Jadi harus belajar, dilihat bagaimana meninggalnya, apa yang diketahui dari meninggalnya. Umpamanya ini meninggal nih, umpamanya ini meninggal pas anak-anaknya nggak ada di situ. Nah, ini sebenarnya kelihatan bahwa anak-anaknya tidak begitu perhatian. Ini meninggal pas anaknya di situ. Apakah ini menjadi rahmat bagi anak tersebut? Ya belum tentu. Biasanya ada hubungan sesuatu antara anak itu dengan yang meninggal. Hubungannya apa? Kalau orang itu selalu mikirnya, wah anak itu punya anak, belum tentu juga. Bisa aja memang anak itu punya hubungan tertentu dengan orang tuanya yang meninggal. Hubungannya apa? Bisa aja anak itu memang dekat beneran dengan orang tua. Atau anak itu sebenarnya gendol dengan orang tua. Gendol itu ngikut sama orang tua yang tidak bisa lepas. Itu menjadi tanda sebenarnya. Nah, bagi kita yang muslim nggak paham. Nah, tanda itulah cara Allah mengingatkan. Orang tuanya meninggal, pas dia itu pergi ke luar kota. Pas saja dia pergi ke orang tuanya meninggal. Berarti ini memang ada tanda anaknya yang seperti itu memang tidak terlalu diharapkan. Sebenarnya banyak hal seperti itu, dan itu tidak bisa dimain-mainkan. Jadi kalau merenung itu nanti akan ketemu, oh iya benar ya. Nah, disinilah hikmah-hikmah yang harus kita pelajari.